Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung berjumpa kembali bersama saya Yeremia Rendra pada pagi hari ini dalam program Gemar, yaitu gerakan membaca Alkitab rutin, di mana renungan singkat pada pagi hari ini tanggal 20 November 2029 terambil di Amsal pasal 12 ayat ke-15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya merasa mengucap syukur pada pagi hari ini di mana Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana dititik beratkan dalam Amsal pasal 12 ayat ke-15 kata bodoh, atau sering orang Jawa mengatakan goblok. Kata goblok adalah sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan hati orang atau memuaskan hati orang, Bapak Ibu. Maksudnya kita memberi instruksi kepada orang yang untuk melakukan sesuatu, pekerjaan atau perintah untuk melakukan pekerjaan itu, dan hasilnya tidak memuaskan. Dan mungkin terlebih-lebih hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan selalu membantah, mengolor-ngolor, dan itu yang sering dilakukan seseorang, dan akhirnya kata-kata itu keluar dalam mulut seseorang, yaitu kata goblok atau bodoh dalam bahasa Indonesianya. Nah, di mana dalam kamus bahasa Indonesia kata bodoh itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk orang lain melakukan sesuatu, Bapak Ibu. Nah, di mana kata bodoh dalam firman Tuhan itu berbeda sekali dalam kamus bahasa Indonesia. Kata bodoh atau goblok dalam firman Tuhan kata bodoh. Nah, ada dua ciri orang bodoh dalam firman Tuhan, yaitu orang yang sulit mendengarkan nasihat orang lain. Orang yang sulit mendengarkan nasihat orang lain. Dan yang kedua, orang yang selalu merasa dirinya benar. Nah, ini sangat kontras, Bapak Ibu. Karena apa? Ada ciri-ciri dalam orang bodoh dalam firman Tuhan itu, bukannya orang yang bodoh itu tidak berpengetahuan, bahkan berpendidikan tinggi, Bapak Ibu. Jadi beda. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, bodoh itu mungkin orang merasa sekolahnya gak tinggi, dedel gitu ya. Tapi di firman Tuhan pada pagi hari ini, bodoh dalam pengertian dalam Amsal pasal 12 ayat 15, itu mereka berpengetahuan, berpendidikan tinggi. Kenapa disebutkan bodoh? Karena dia tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, merasa dirinya itu benar, merasa dirinya itu paling betul. Nah, itu bertolak belakang. Bukannya dia tidak bisa melakukan sesuatu, karena dia merasa dirinya itu benar. Dan nasihat-nasihat orang lain, masukan-masukan orang lain dipatahkan dengan pemikirannya dia sendiri. Dan kedua, orang yang selalu merasa dirinya benar. Nah, ini sangat repot, Bapak Ibu. Nah, kata Amsal katakan orang bodoh. Karena apa? Orang yang merasa dirinya benar ini, dia bisa berteman dengan orang-orang yang merasa, yang support mereka. Apa yang mereka lakukan, dia katakan benar.
dan mereka mempunyai power lagi. Berarti merasa dirinya benar. Dia cocok dengan teman-teman yang sehati sepikir dengan mereka. Dan mereka menolak orang lain yang tidak sepikir, merasa dirinya benar. Ya, mereka orang lain merasa tidak mau menerima saran atau nasihat orang lain. Mereka dianggap melawan atau memusuhi mereka. Nah, dari situ kita mau belajar Bapak Ibu. Bukannya kita berpengetahuan, berpendidikan, tetapi kita tidak mau menerima saran atau nasihat orang lain. Firman Tuhan katakan itu bodoh. Mari kita mau belajar bersama-sama sebagai orang yang bijak, sebagai orang yang berpengetahuan, sebagai orang yang berpendidikan. Kita harus mau menerima, memikirkan nasihat-nasihat itu. Supaya apa? Supaya juga menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang lain, dan tidak membuat sakit hati orang lain. Karena pola pikir kita yang salah, pola pikir kita yang bodoh. Mari kita mau belajar bersama-sama untuk mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga renungan singkat ini bisa mengubah pola pikir kita menjadi orang yang bijaksana dan mau menerima nasihat orang lain atau masukan-masukan orang lain. Walaupun itu sangat menyakitkan Bapak Ibu, sangat menyakitkan. Tapi mari kita mau belajar menjadi orang bijak dan mau melakukan firman Tuhan. Mari sebelum kami mengakhiri renungan singkat pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih hamba mengucap syukur pada pagi hari ini. Hamba telah menyampaikan renungan singkat pada pagi hari ini, firman yang untuk kita mengoreksi diri, untuk kita bisa mau menerima saran-saran dari orang lain, supaya kita tidak dicap jadi orang yang bodoh. Kita mau belajar untuk bisa menerima masukan orang lain, untuk kita menjadi bijak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetap semangat, tetap setia, tetap tekun bergemar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.